Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Minggu 20 Agustus tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Perasaan Pahit. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Perasaan Pahit. Dan ayat firman Tuhan terdapat dalam Ayub 31 ayat 29 dan 40. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Maka biarlah bukan gandum yang tumbuh tetapi onak, dan bukan jelai tetapi lalang. Sekianlah kata-kata Ayub. Perasaan pahit asing bagi jiwa Kristus. Yesus ketika dicaci maki dan dihina, tidak membalas. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika kekejaman manusia menyebabkan dia menderita, bilur dan luka yang menyakitkan, dia tidak mengancam. Tetapi ketika dia menyerahkan dirinya, dia yang adalah hakim yang adil. Apakah hamba lebih besar dari tuannya? Kristus telah memberi kita hidupnya sebagai teladan, dan kita tidak menghormatinya ketika kita menjadi iri terhadap setiap hal kecil dan siap untuk membenci setiap luka yang diduga atau nyata. Bukanlah bukti dari pikiran yang mulia untuk bersiap membela diri, untuk menjaga martabat kita sendiri. Kita lebih baik menderita secara salah 100 kali daripada melukai jiwa dengan roh pembalasan atau dengan melampiaskan amarah. Tidak ada dendam yang harus masuk ke dalam hati kita. Kecemburuan dan prasangka jahat, kerusakan apa yang telah engkau lakukan. Bagaimana engkau telah mengubah persahabatan dan kasih menjadi kepahitan dan kebencian. Kita harus menjadi kurang sombong, kurang sensitif, kurang mencintai diri sendiri, dan mati terhadap kepentingan diri sendiri. Jangan bersuka cita ketika musuhmu jatuh. Jangan pernah bergembira ketika dia digulingkan. Jangan sampai yang kekal melihatnya dan dalam ketidaksenangannya mengalihkan murkanya darinya kepadamu. Murkanya darinya kepadamu. Jadi saudara, perasaan pahit yang dihadapi oleh Ayub itu juga telah dihadapi oleh Yesus. Ketika ia dicaci, ia dihina, tapi ia tidak membalas. Ayub bukan Yesus, tetapi Ayub memiliki karakter seperti Yesus. Ini yang penting. Saya dan saudara bukan Yesus, tetapi Tuhan rindu kita memiliki karakter seperti Dia. Karena karakter Yesus pasti adalah karakter surga. Jadi kalau kadang kita masih marah, ya kalau marah itu manusiawi, realita. Tetapi kalau kemarahan kita sampai menyebabkan kita harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini yang perlu kita renungkan dalam renungan kita hari ini. Maukah kita dengan sabar menghadapi hidup kita? Mungkin kita kecewa dengan orang di sekeliling kita, dan kita mau membalas mereka. Tapi perlu kita pikirkan dan renungkan melalui renungan di pagi hari ini. Hari pertama di minggu pekerjaan ini. Apa yang harus kita buat sepanjang minggu ini? Apakah kita harus membalas dendam? Bahkan dengan kita membalas dendam, kita lebih jauh dari Tuhan. Mungkin kita bisa puas karena kita telah membalas dendam. Tapi justru bukan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu akan membawa kita lebih jauh dari Tuhan. Jadi kiranya pekabaran pagi ini akan membawa hidup kita selangkah lebih setia lagi kepada Tuhan. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini.
kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Berkati kami hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami, kiranya kami tidak berjalan sendiri, tapi selalu dengan Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.